Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa syafi'ina wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi a'ni ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmatnya lah, atas karunia lah kita bisa bertatap muka, kita bisa berjumpa kembali dalam majelis kebaikan ini, majelis kebaikan pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan kekuatan untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan selama kita diberikan hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga mungkin selawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan para sahabatnya dan generasi-generasi berikutnya dari tabi'in dan tabi'it tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah atau ajaran mereka hingga hari kiamat, yang juga termasuk juga kita insyaallah. Semoga juga mendapat doa dari kaum muslimin semuanya. Semoga juga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan dengan mereka nanti di hari kiamat. Jemaah sekalian, kita ketika pengajian mungkin kita kembali ingat bahwa tujuan kita hidup ini, tujuan utamanya sebenarnya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk beribadah. Jadi kalau saya mengangkat tema yaitu berkaitan dengan ibadah. Mengapa? Karena tujuan kita hidup sebenarnya itu adalah untuk beribadah, ya. Sebagaimana mungkin kita sering dengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sebenarnya itu yang tujuan utama kita, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiada menjadi ada. Asalnya manusia itu tidak ada, menjadi ada, diberikan kesempatan hidup di alam dunia ini. Tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya tujuan hidup. Namun kadang-kadang manusia itu banyak terpesona dengan kehidupan dunia. Nah, ini ya.
Saking gemerlapnya dunia, kadang-kadang itu lupa dari tujuan utamanya, ya. Namanya manusia, mungkin kalau manusia itu eh, dalam bahasa Arabnya dikatakan insan. Wa ma sumiyal insanu illa linisyanihi, kata orang Arab. Manusia itu dinamakan manusia karena banyak lupanya, gitu. Banyak lupanya. Jadi manusia itu banyak lupa, mungkin termasuk kita sering lupa bahwa tujuan utama hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini kita terima, ya. Ya, kita terima. Biasanya mengenai mengenai jabatan, mengenai profesi, mengenai harta kekayaan, kadang-kadang membuat kita lupa dari tujuan utama. Padahal sebenarnya itu jangan terlalu peduli mengenai semua itu. Kita lebih banyak kita harus lebih menerima terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila kita mendapat semua itu yang lebih baik, kita syukurin. Kita syukurin mendapat rezeki yang banyak, syukur. Kita syukurin mendapat profesi yang bagus, syukur. Tapi harus kita selalu ingat bahwa itu bukan tujuan hidup di dalam kehidupan kita, ya. Toh Allah Subhanahu wa taala nanti tidak menanyakan itu semua. Tidak ditanyakan, kamu ketika hidup di dunia berapa harta yang engkau kumpulkan. Bukan demikian, sehingga kalau sedikit harta yang dikumpulkan nanti masuk neraka. Tidak. Itu semua orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sama-sama. Ya, nanti di akhirat itu semua sama-sama. Jadi dengan demikian, maka yang bisa menjadikan kita percaya diri dalam hidup ini adalah karena kita nanti di alam akhirat itu kita sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak menanyakan harta jabatan yang kita miliki ketika hidup di dunia. Jadi sehingga dengan demikian kita hidup di dunia selalu ingat bahwa tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitas keduniaan, pada zahirnya keduniaan itu juga diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk mendukung tujuan utama kita hidup ini. Itu diniatkan untuk beribadah, diniatkan untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tema hari ini mengenai sujud, yaitu sujud itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, ya, ada sujud dalam sholat. Kalau kita dijadikan orang Islam, maka kita wajib bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud ketika sholat. Sholat tanpa sujud maka tidak diterima sholatnya, karena sholat termasuk rukun, yaitu perbuatan yang harus dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat, ya. Jadi harus kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sujud itu apa artinya? Ya. Sujud yaitu dimaksudkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
yaitu bersujud. Bahkan yang sujud ini bukan hanya manusia ketika sholat saja, seluruh alam semesta. Ini berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Seluruh alam semesta dan seisinya itu pada bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan kalau ketika kita diciptakan manusia, ya, tidak layak sekali untuk tidak sujud kepada Allah. Alam semesta saja sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, gunung-gunung, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana sujud mereka? Itulah Allah yang mengajarkan sujud mereka. Oleh karenanya, ketika ayat di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa alam semesta bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara memberikan arti, apa arti sujud mereka, itu ada berbagai pendapat di kalangan ulama. Sujud, ya. Jadi sujud itu ada yang berarti secara syariat, bil makna syar'i, ada yang dikatakan sujud itu secara maknawi, secara arti. Yang penting namanya sujud itu mengandung arti ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam arti sujud itu berarti ketika orang bersujud, maka di dalam orang itu berarti mengandung arti ketundukan dan kepatuhan kepada yang disujudin. Ya, kepada yang disujudin itu berarti tunduk, patuh dan merendahkan diri serta mengagungkan orang yang disujudi. Kalau kita melaksanakan sholat, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita itu sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Kita itu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kita itu sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sujud. Kalau alam semesta bagaimana? Alam semesta sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi yasjudu. Kemudian dalam Al-Quran, ya, segala isi apa yang ada di langit dan bumi pada bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dengan cara yang hanya Allah yang mengetahui cara sujud itu. Yang terpenting segala alam itu pada patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuh, sama-sama makhluk Allah. Jadi kalau kita sebagai umat manusia harus juga patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari patuh kepada Allah. Bulan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi dan segala isinya itu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti kudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia juga harus begitu, harus patuh dan tunduk. Jadi hawa nafsu yang ada pada diri manusia ini harus dikalahkan, harus dilawan demi kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan. Gitu. Jadi berkaitan dengan sujudnya alam semesta kepada Allah, yang pertama yaitu ada ulama yang mengartikan yaitu khudu. Artinya kepatuhan alam semesta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kepatuhan itu arti yang pertama yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ada ulama yang mengartikan itu juga sujud beneran.
dengan cara yang Allah mengajarkan kepada mereka cara sujud yang tidak kita ketahui. Itu. Juga selain sujud sebenarnya di dalam Al-Qur'an juga segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada segala sesuatu itu kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tasbih. Jadi tumbuh-tumbuhan dan lain semacamnya itu juga bertasbih kepada Allah. Kalau kita bertasbih yaitu membaca apa? Subhanallah. Maha suci Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Ya. Jadi Allah Maha suci dari segala yang tidak pantas. Apapun yang tidak pantas dikatakan kepada Allah kita sucikan. Karena memang Allah adalah Maha suci dari segala kekurangan. Tapi kalau alam semesta bagaimana bertasbih? Itu dengan cara yang Allah yang tahu tasbih mereka. Ya. Yang Allah yang tahu tasbih mereka, tapi kita tidak diberikan pengetahuan bagaimana cara bertasbih. Jadi tiap-tiap makhluk itu memiliki cara masing-masing dalam melaksanakan sujud dan dalam melaksanakan tasbih. Sehingga artinya apa kalau kita menemukan ayat-ayat demikian, mendengarkan ayat-ayat demikian bahwa alam semesta bertasbih, alam semesta itu pada sujud kepada Allah, artinya kita itu tidak pantas kalau tidak melaksanakan hal yang serupa. Ya. Alam semesta aja bersujud kepada Allah, masa kita tidak bersujud? Alam semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, masa kita tidak bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, suci dari segala kekurangan. Harus kita gerakkan hati ini, kita harus isi pikiran ini dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan keyakinan-keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu maha sempurna. Segala kesempurnaan adalah milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala suci, tidak ada sedikit kekurangan apapun. Ya. Makanya ketika orang Islam mau beribadah, sebelum ibadah juga itu harus tahu dulu orang yang mau yang mau diibadahin, yaitu dengan mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin disebutkan ya dalam beberapa kitab, awwalu wajibin 'ala mukallafin ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Pertama kewajiban yang harus dilakukan oleh orang mukallaf yaitu mengetahui Allah, mengenal Allah pertama. Ya, mengenal Allah. Jadi kita tahu sifat-sifat Allah, harus kenal Allah. Sifat-sifatnya bagaimana? Yaitu asma-asma'nya bagaimana? Yang ada di dalam Asmaul Husna. Itu harus mengenal dulu Asmaul Husna bagaimana. Bahkan kita itu bukan hanya hafal. Bukan hafal saja, membaca Asmaul Husna bukan hanya hafal, tapi sekaligus mengetahui arti daripada Asmaul Husna. Ya. Jadi mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengetahui itu, maka ibadah kita itu tidak sah. Beribadah tapi tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita tahu sifat-sifat Allah, seperti Allah adalah satu. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi memang pantas Allah Subhanahu wa taala itu diibadahin. Pantas Allah Subhanahu wa taala itu disembah.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segalanya bagi kehidupan kita. Telah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan matahari, menciptakan angin. Itu tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Jadi itulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan segalanya bagi kehidupan kita. Jadi kita harus kenal Allah. Ya, harus kenal kepada Allah, harus tahu ya betapa besar Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kadang-kadang mau punya tanah berapa meter pun itu selama hidup kita tidak mampu. Tapi Allah yang menciptakan segalanya. Kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Ya, tidak ada manusia itu bawa bahkan sehelai pakaian pun tidak ada. Bahkan pempes pun itu tidak ada dibawa manusia lahir ke dunia, tidak ada. Dan juga keluarnya dari alam dunia itu juga tidak membawa apa-apa. Tidak ada bawa harta yang kita miliki, yang kita perjuangkan, ya. Siang malam kita tidak tidur memikirin ini dan itu, ternyata itu tidak ada sedikit pun yang dibawa. Itu pun yang dibawa itu hanya sekedar menutupin aurat, menutupin badan kita. Coba pikir lagi, coba ya, dipikir lagi lebih mendalam. Kita punya rumah banyak. Rumah kita bagus. Mobil kita bagus. Dipikir lagi 100 tahun lagi. Siapa yang punya mobil itu, siapa yang punya rumah yang kita hiasin sebaik-baiknya. 100 tahun lagi kira-kira jatuh kepada tangan siapa? 200 tahun lagi coba, apakah rumah yang kita tinggalin sekarang masih ditempatin oleh kita? Enggak. Masih ditempatin oleh anak-anak kita? Enggak. 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Ya. Sebagaimana kakek kita dulu. Mungkin kakek kita punya rumah, punya tanah. Nanti setelah meninggal tanahnya jatuh kepada anak-anaknya, kepada bapak kita, orang tua kita. Nanti dari situ kita ada sebagian yang jatuh kepada kita. Jadi bisa jadi harta yang kita miliki itu sudah jatuh kepada orang lain yang asing dari kita. Bisa jadi anak-anak kita udah pindah. Bisa jadi cucu-cucu kita udah pindah. Intinya apa? Intinya dunia yang kita perjuangkan itu tidak mungkin dibawa ke alam keabadian. Yang kita bawa nanti hanyalah amal kita, sedekah kita, amal kebaikan kita yang akan kita bawa. Sujud kita, ruku kita, bacaan Fatihah kita. Itu yang akan menjadi bekal bagi kehidupan kita. Takwa kita. Itu sebenarnya. Sehingga dalam hidup ini jangan terlalu fokus pada kehidupan dunia. Ya. Ikutin petunjuk Al-Qur'an. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Itu yang seharusnya dipegang, menjadi prinsip dalam kehidupan ini, yaitu akhirat harus lebih diutamakan. Salat harus lebih diutamakan. Puasa harus lebih diutamakan. Sedekah harus lebih diutamakan daripada urusan-urusan duniawi. Itu yang seharusnya. Ya. Apakah kita selama hidup ini tidak harus menjauh dari urusan dunia? Tidak juga. Itu prinsip dalam agama. Betapa agama ini adalah agama yang sangat agung, sangat mulia. Ya. Jadi dalam agama kita ini ada prinsip menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seimbang, namun akhirat harus lebih diutamakan.
Jangan gara-gara dunia kita meninggalkan akhirat. Lupa zikirnya kepada Allah, lupa tasbihnya kepada Allah, lupa sujudnya kepada Allah. Jangan. Itu ajaran agama kita. Ajaran agama kita, Masya Allah ya, kalau kita kaji ternyata sampai sekarang Al-Quran saja umpama ya, Al-Quran yang menunjukkan kebenaran agama yang kita anut ini sampai sekarang selalu ada penemuan yang menakjubkan sekali. Di antaranya juga mukjizat dalam Al-Quran, Masya Allah ya. Orang itu banyak meneliti, ternyata Masya Allah ini sangat menakjubkan mukjizat dalam agama kita. Mengenai azan mengenai sholat ya, ini banyak menakjubkan. Intinya inilah agama yang harus kita pegang teguh. Inilah agama yang harus kita selalu perjuangkan dan harus kita ikutin petunjuknya agar kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Jadi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah tahu caranya. Kalau kita yang dinamakan sujud yaitu dengan meletakkan 7 anggota ya, 7 anggota tubuh. Jadi ketika sujud, yang bersujud yaitu muka atau wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki, yaitu ujung jari kaki. Jadi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, yaitu saya diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota. Jadi kalau sujud itu harus ada 7. Ketika kita sujud dalam sholat ada 7 anggota. Yaitu yang pertama muka. Dan muka itu yaitu dahi dan hidung. Dikatakan muka, dahi dan hidung harus nyentuh kepada sesuatu yang disujudin. Jadi hidungnya juga harus nyentuh. Masya Allah. Betapa kita patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sujud itu harus nyentuh hidungnya nyentuh. Ya. Kadang-kadang kalau kita sholat di di masjid di mana, di sini, di tempat lain, itu kadang-kadang ketika menyentuh itu ada bau sedikit. Ada bau-baunya, bau kaki, bau kos kaki mamanya. Tapi karena itu demi kepatuhan kita laksanakan. Masya Allah, itu kepatuhan kita. Itu berarti hati kita benar-benar ditundukkan kepada Allah. Betapa kita itu sangat mengagungkan Allah. Jadi jangan dilihat baunya, jangan peduli kepada baunya. Tapi kita lihat kepatuhan hati kita kepada Allah. Lihat, ini perintah Allah, ini syariat Allah, itu yang kita lihat. Jadi kita tetap khusyuk dalam melaksanakan sholat, walaupun kadang-kadang bau kaos kaki yang Masya Allah kadang-kadang ya. Ya kalau sholat di sini mungkin nggak ada bau sedikit pun mungkin ya. Tapi kalau kita sholat ketika kita ke pasar, yang masjid di pasar, kita sholat di situ, kadang-kadang menemukan bau yang sangat tidak enak. Ataupun juga kadang-kadang ketika sholat kita menemukan bau dari orang-orang, dari jemaah sendiri. Tapi kalau kita menemukan itu, jangan sampai hilang khusyuk kita. Biarin aja, kita jangan fokus kepada bau, tapi kita fokus bahwa kita itu sedang dalam keadaan menghadap kepada Allah. Gitu. Jadi memang ini banyak terjadi. Kanan kirinya bau. Tapi mereka itu juga patuh kepada Allah kok. Fokus begini sebenarnya. Kita rubah image kita. Rubah pikiran kita.
ini juga orang yang bau di samping ini juga patuh kepada Allah. Jadi biarin bau, karena memang kadang-kadang demikian. Ya, saking ingin melaksanakan perintah Allah, mereka cepat-cepat kadang-kadang tidak sempat mandi karena kerja di luar, kerja berat, tidak sempat mandi, tidak sempat apa, baru langsung masuk ke masjid sholat. Tapi apa yang ada dalam diri kita ketika menemukan itu, oh ini orang juga sama-sama patuh kepada Allah. Kita jangan fokus kepada baunya, tapi kita fokus bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Jadi harus rubah image kita. Kalau memang masih ada lebih fokus kepada orang yang di sampingnya daripada kepada Allah. Jadi ketika melaksanakan sholat, Allahu Akbar, maka ini diupayakan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yaitu bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Ya, sehingga bahkan di orang yang di sekitarnya pun kita kurang memperhatikan. Bagaimana caranya? Iya, diusahakan. Di sampingnya kita sholat di samping menteri kek, di samping kepala desa kek, di samping RW kek, di samping siapapun, di samping ustadz kek, di samping biasa saja, itu sama-sama berhadapan menghadap Allah. Dan derajat di hadapan Allah itu sama-sama. Yang membedakan itu hanya takwa. Jadi jangan kita lihat posisi mereka yang ada di samping kita. Jangan lihat bau yang dibawa oleh mereka. Jangan diusahakan. Jangan. Bagaimana kita lihat kita sedang tunduk kepada Allah. Menjalankan perintah Allah. Bisa jadi mungkin kalau kita sabar dengan keadaan itu, maka pahala kita lebih besar. As-sawabu al-ajru ala qadril musyaqqah. Pahala itu tergantung ke musyaqqat. Pelaksanaan yang berat itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi bekal bagi kita nanti di kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketundukan. Arti kita sujud itu artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sujud. Jadi kalau alam semesta bersujud kepada Allah, artinya sujud yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang kita tidak ketahui. Itu sujudnya sujud cuman dengan cara mereka yang hanya Allah yang tahu cara mereka bersujud. Jadi tentunya sujudnya itu tidak sama dengan sujudnya kita yang harus kita meletakkan 7 anggota tubuh ketika sujud. Yaitu muka, kedua tangan, lutut, dan ujung kaki, ujung telapak kaki. Ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya ujungnya tidak apa-apa. Itu yang ketika sujud harus diperhatikan. Dan ketika sujud itu, maka posisi seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hamba Allah paling dekat kepada Allah yaitu ketika sujud. Makanya harus benar-benar tumbuhkan kehusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala terutama ketika sujud. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Gitu. Ini sujudnya makhluk kepada Allah. Bagaimana kalau sujudnya orang kepada selain Allah? Pernah nggak terjadi? Pernah. Kalau sujudnya manusia kepada sesama manusia umpamanya, itu ada. Itu sujud apa? Jadi kalau ada orang ya sujud kepada orang lain,
bagaimana hukumnya di dalam agama kita. Ini kadang-kadang banyak dijumpai di dalam tradisi-tradisi. Jadi ulama menjelaskan kalau sujud itu, umpamalah katakan ya, seorang anak kepada orang tuanya sujud, bagaimana hukumnya di dalam agama? Umpama ada. Sebenarnya sujud itu tidak boleh dilaksanakan hanya kepada Allah. Itu kunci pertama. Sujud itu hanya kepada Allah. Dulu pernah seorang sahabat datang dari bumi Syam, dari negara Syam, kalau sekarang mungkin Palestina atau Yordan, di sekitar itu Syria. Datang dari sana, nyampe ke ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ketika itu sujud kepada Rasulullah. Itu, loh kamu ngapain? Katanya, sujud kepada. Iya Rasulullah, saya ketika ke Syam melihat orang-orang sana kan masih beragama bukan Islam agamanya, itu sujud kepada raja-raja mereka, sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Gitu. Tapi kata Rasulullah, jangan. Ya, tidak boleh. Itu tidak boleh. Artinya di dalam agama kita itu tidak boleh sujud kepada selain Allah. Itu tidak boleh sujud kepada selain Allah. Jadi bagaimana penjelasan ulama? Kalau ada seorang anak sujud kepada orang tuanya dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada orang tua, maka hukumnya langsung kafir. Itu kalau niat ibadah. Sujud kepada siapapun, sujud dari seorang murid kepada gurunya, sujud dengan meletakkan sujud bukan hanya membungkukkan membungkukkan kepala, tidak, sujud. Itu maka kalau niat ibadah maka kafir. Tapi kalau tidak niat ibadah, tidak kafir, tidak, namun berdosa. Itu dalam agama kita. Sehingga bagaimana? Jauhkan saja. Tidak usah melaksanakan. Kalau sujud, ada seorang anak sujud kepada orang tua, itu larang aja, tidak usah demikian. Jadi mentakzim orang tua tidak harus dengan sujud kepada orang tua. Itu dalam ajaran agama kita. Jadi tidak harus sujud, tidak. Jadi kalau sujud, kalau bermaksud untuk takzim, itu memang tidak otomatis kafir, tidak, tapi itu berdosa. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan dosa besar, ya, ada mengatakan dosa besar. Jadi pokoknya berdosa bersujud, yaitu meletakkan meletakkan dahi ke bumi dengan niat sujud kepada orang tua atau sujud kepada mertua. Nah ini kalau banyak yang mertua ya, itu maka hukumnya dosa di dalam agama kita. Kemudian ada ulama berpendapat yang ketiga. Pendapat ulama yang ketiga, sujud kepada selain Allah itu kafir. Baik untuk tujuan ibadah ataupun untuk tujuan takzim. Takzim itu dianggap kafir. Ya, dianggap kafir. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kafir baik takzim ataupun tidak, tapi ada yang mengatakan tidak otomatis kafir. Ya, kalau niat beribadah mungkin juga itu otomatis murtad, tapi kalau tidak niat ibadah hanya untuk takzim atau pengagungan ataupun penghormatan, maka hukumnya yaitu dosa. Itu sujud. Kemudian di dalam ajaran agama kita juga ada namanya sujud sahwi. Sujud apa? Sahwi, yaitu dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat lupa atau timbul keraguan.
Umpama lupa biasanya maghrib 3 rakaat, maka sholatnya 2 rakaat. Setelah itu sujud sahwi, atau lupa tidak tahiyat awal. Itu dijelaskan di dalam kitab fikih, tidak tahiyat awal. Udah 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat, tapi lupa, udah berdiri, barusan tidak tahiyat awal. Mau gimana? Lanjutkan saja. Kalau sudah berdiri, ya, kecuali belum berdiri, masih lebih dekat kepada duduk, kembali lagi duduk. Kalau sudah lebih dekat kepada berdiri, berdiri saja. Maka nanti sebelum salam sujud 2 rakaat. Itu namanya sujud sahwi. Sujud 2 rakaat. Jadi sebelum salam Allahu Akbar, bacaannya sama dengan sholat. Subhana rabbiyal a'la, kemudian Rabbighfirli, Allahu Akbar, Rabbighfirli, terus Allahu Akbar lagi, kemudian Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu sujud sahwi. Lupa tidak melaksanakan tahiyat awal. Ataupun timbul keraguan, ragu-ragu ketika sholat, udah 2 rakaat, ya, tapi ragu apakah ini 1 rakaat, apa rakaat pertama, apa rakaat kedua. Itu ragu keraguan. Mungkin rakaat pertama, berarti kita berdiri lagi. Ataupun rakaat ketiga, rakaat kita ataupun rakaat keempat. Yang biasanya rakaat keempat timbul keraguan, ini apa ketiga apa 4. Ini sering terjadi loh. Ya, ragu. Ketika sholat hilang kehusyukan, kemudian rakaat ketiga dan rakaat keempat itu ragu, apakah 3 apa udah 4. Pernah ya alamin ya. Itu bagaimana ngambil yang lebih sedikit. Kalau ragunya antara 3 dan 4, ambil yang sedikit, ambil 3. Berarti 3 aja, tambah lagi 1. Gitu. Berarti 3 tambah lagi 1. Itu kalau keraguan yang demikian, maka untuk mengganti keraguan itu nanti sebelum salam, itu sujud sahwi 2 kali. Jadi setelah tahiyat Allahu Akbar, baca Subhana rabbiyal a'la atau baca bacaan yang lain. Ada sebagian ulama yang mengatakan Subhanalladzi la yamutu wa la yansa. Ada sebagian sajid wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu, itu dibaca, ataupun pokok bacaan sujud pada umumnya. Kemudian Allahu Akbar, Rabbighfirli, kemudian Allahu Akbar sujud lagi 2 kali ya, sujud sahwi 2 kali. Kemudian setelah Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu sujud sahwi. Ragu ragu hitungan sholat, itu ragu. Ataupun menambah sholat, rakaat sholat. Maghrib biasanya 3 rakaat, tapi ternyata sholat 4 rakaat. Itu nambah sholat. Nanti sebelum salam ataupun setelah salam dalam kasus ini, itu sujud sahwi. Ini sujud. Kemudian ada sujud berikutnya, itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sih itu sujud tilawah. Sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah. Itu ketika membaca ayat-ayat yang ada ayat-ayat sajadah, itu dianjurkan untuk melaksanakan sujud, namanya sujud tilawah, ya. Sujud karena membaca ayat sajadah. Itu sujud tilawah namanya. Bagaimana caranya? Itu ada beberapa tempat ya dalam Al-Qur'an. Ada beberapa tempat. Biasanya kalau Al-Qur'an yang dicetak-cetak sekarang itu sudah ada tandanya. Jadi di akhir ayat ada tanda sajadah. Itu namanya ayat sajadah.
Dan ketika itu dianjurkan untuk melaksanakan sujud yang namanya yaitu sujud tilawah. Bagaimana hukum sujud tilawah? Ada ulama mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah ghairu muakkadah. Jadi sangat dianjurkan. Ada yang mengatakan sangat dianjurkan untuk sujud, ada yang mengatakan sunnah biasa, sunnah yang biasa. Itu sunnah ghairu muakkadah. Jadi laksanakan sujud. Kalau tidak melaksanakan tidak apa-apa. Sudah membaca Al-Quran, ketemu dengan surat sajadah, maka tidak sujud tidak apa-apa. Tapi utamanya yaitu sujud sebagaimana dilaksanakan oleh baginda Nabi kita Rasulullah SAW. Bagaimana sujudnya? Sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Jadi takbir, ada ulama yang berpendapat ya takbir Allahu Akbar langsung gitu, langsung sujud. Bacaannya bacaan ketika sholat biasa, ketika bacaan ketika sholat itu satu kali, kemudian Allahu Akbar, tidak usah salam gitu, hanya sujud saja gitu. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak usah takbir, ya, tidak usah takbir kalau sujud tilawah di luar sholat lah, di luar sholat. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat ketika membaca surat setelah Fatihah membaca surat, ada membaca ayat sajadah, maka ketika turunnya takbir Allahu Akbar, sujud sekali, ini sekali saja. Setelah sujud baru berdiri lagi Allahu Akbar lagi. Jadi turunnya takbir, kemudian naiknya juga takbir kalau ketika sholat. Kalau di luar sholat, maka ada ulama yang berpendapat tidak usah takbir, tidak apa-apa. Jadi langsung sujud. Ada yang mengatakan takbir pas mau sujudnya Allahu Akbar. Setelah itu tidak langsung duduk biasa. Itu sujud tilawah. Itu juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sujud tilawah. Dan yang terakhir yaitu yang banyak kita laksanakan itu sujud syukur. Banyak ya. Biasanya kalau mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu sujud disunnahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Ataupun nih kehilangan uang, dicari kemana-mana tidak ada, ternyata ketemu akhirnya. Gembira enggak? Gembira. Disunnahkan sujud syukur. Itu. Sujud aja walaupun tidak punya wudhu tidak apa-apa. Sujud syukur. Allahu Akbar. Sujud. Udah subhana rabbiyal a'la. Langsung Allahu Akbar. Tidak usah salam begitu. Cuman sujud Allahu Akbar. Sujud gitu. Ataupun kangen kepada anak yang dari jauh, tahu-tahu anak datang bersyukur, datang dengan selamat, gembira, sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, ini anak-anak yang ditunggu-tunggu, udah kangen banget, sujud kepada Allah, Allahu Akbar. Itu. Apakah harus menghadap kiblat? Ada ulama yang mensyaratkan menghadap kiblat, ada yang tidak harus menghadap kiblat. Sujud syukur, Allahu Akbar, sujud langsung angkat gitu. Itu sujud syukur termasuk ajaran dalam agama kita. Tujuannya bukan sujud, itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sujudnya sujud kepada Allah sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sujud itu kita laksanakan demi beribadah kepada Allah, demi mendekatkan diri kepada Allah, demi mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran agama kita laksanakan demi melaksanakan ajaran agama itu. Yang banyak dilaksanakan biasanya itu pemain bola, tahu semua ya. Ketika gol itu sujud syukur. Itu sebenarnya sujud itu bukan hanya simbol.
Bagi orang yang melaksanakan sebenarnya jangan hanya simbol sujud. Itu sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Ya, kegembiraan. Masya Allah bagus kegembiraan dilaksanakan dengan bersujud syukur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu macam-macam sujud di dalam agama kita dan hukumnya. Jadi kalau sujud dalam sholat hukumnya wajib. Sujud sahwi yaitu apabila meninggalkan hal-hal yang sunnah muakkadah di dalam sholat. Kemudian ada sujud tilawah apabila membaca atau mendengarkan bacaan orang lain membaca ayat sajadah. Tidak dianjurkan kalau mendengarkan kaset. Beda kalau mendengarkan kaset, kemudian ada sujud ayat membaca ayat sajadah, maka itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan kalau membaca sendiri atau membaca mendengarkan orang di depannya membaca Al-Quran sujud ayat sajadah baru dianjurkan. Kemudian juga ada sujud